문자 왔어요. 문자 보세요. 뿌잉뿌잉. Halo, kembali lagi di episode 9, di mana drama ini membuat hati kita semakin berdebar-debar ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana Shohei kehilangan ibunya. Nampak sekarang posisi mereka ada di rumah Han Tae-shil, guys. Setelah sadarkan diri, Kang Shohei mempertanyakan apakah mereka harus mengikuti Kim Dong-young untuk menjawab rasa penasaran mereka terhadap Sigma. Namun di sini sepertinya Han Tae-shil ini lebih memilih untuk pergi ke taman hiburan, guys, bersama Mbak Shohei untuk merayakan ulang tahunnya si Mbak Shohei. Kebahagiaan saat itu sangat terpancar di wajahnya si Shohei ini. Di sini ada adegan lucu nih. Kang Shohei memaksa Han Tae-shil untuk memakai bando lucu, guys. Sontak Kang Shohei ini tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi dari Han Tae-shil. Ia juga mengajak Han Tae-shil menikmati semua wahana yang ada di tempat hiburan tersebut. Han Tae-shil menuruti semua keinginan Shohei karena ia tidak ingin merusak kebahagiaan si Shohei ini. Han Tae-shil juga hanya mengatakan akan menemukan Sigma dan merubah masa depan. Bahkan dirinya juga sudah menyiapkan 2 tiket pesawat untuk pergi ke Hawaii menikmati kemenangan mereka. Wah, pede sekali mereka berdua ini untuk menang ya. Beberapa menit kemudian, Shohei ini meminta es krim kepada Han Tae-shil. Lalu berangkatlah Han Tae-shil ini untuk membeli es krim. Di saat itulah Han Tae-shil bertemu dengan Shohei kecil di masa kini. Dan pada akhirnya mereka memutuskan membeli rasa es krim yang sama. Sementara itu, Shohei yang duduk di taman bertemu dengan Lee Up-hee yang merupakan ibu kandungnya. Shohei berusaha menghindari ibunya, tapi sang ibu semakin mendekati dan mencoba untuk berbicara pada Kang Shohei. Tapi kebahagiaan berubah menjadi kericuhan saat Han Tae-shil menerima telepon dari pemilik Sigma. Bahkan ia disuruh memilih perempuan itu atau dunia ini. Sebenarnya pilihan itu juga tidak mempengaruhi keadaan saat ini loh, guys. Gemas kan saya? Ternyata saat itu Sigma melaporkan Kang Shohei kepada biro kontrol. Keadaan Shohei semakin tersudutkan. Tiba-tiba Shohei tertembak oleh Jun Yun-ki. Han Tae-shil berusaha lari mengejar mobil itu, tapi semua terlambat. Selama Shohei pingsan dan dikurung di biro kontrol, ia bermimpi dirinya saat waktu kecil dan harus berpisah dengan ibunya. Sepertinya ayah Shohei, Letnan Kang Dong-gi, mengetahui akan terjadinya perang nuklir ini, guys. Ia mengajak Shohei dan istrinya untuk pergi berlindung di suatu tempat. Selama dalam perjalanan, ibu Shohei dan Shohei melihat nuklir yang mulai berjatuhan menimpa gedung-gedung tinggi. Semua menjadi porak-poranda mengusik ketengahan Korea Selatan. Hujan bom nuklir ini menyerang semua orang-orang dan gedung-gedung yang ada di sana. Waktu itu ayah Shohei dan ibu Shohei berusaha untuk menghindarinya dan melarikan diri. Mereka mencoba melewati jalan alternatif agar segera mencapai tujuannya. Alih-alih mereka selamat, justru Shohei dan keluarganya terjebak di suatu terowongan yang penuh dengan korban. Namun, naasnya sang ayah memastikan lagi Shohei dan ibunya harus melawan seorang pria yang mengira Shohei adalah putrinya. Pertengkaran dramatis pun terjadi dan mengakibatkan ibu Shohei terluka karena tusukan pisau di perutnya. Untungnya ayah Shohei datang dengan cepat dan menyelamatkan mereka. Letnan Kang Dong-gi ini pun bergegas mengajak anak dan istrinya ke bunker yang sudah mereka siapkan. Namun, tampaknya bunker ini mengalami kerusakan pada pintu utamanya, guys. Letnan Kang Dong-gi ini pun bergegas untuk memperbaikinya. Tapi nihil. Tapi ia tidak putus asa dan mencari sesuatu. Lee Up-hee menyadari kalau dirinya tidak mungkin bertahan dengan kondisinya yang terluka. Ia memutuskan untuk melindungi Shohei dan Kang Dong-gi. Ia mengucapkan salam perpisahan kepada Shohei. Dan ia mengatakan bahwa dia akan dipertemukan lagi di masa depan. Itu membuat Shohei sedih, tapi hanya itu cara yang membuat mereka berdua selamat. Ayah yang baru saja tiba menjadi sangat kaget dengan keputusan istrinya ini. Tapi sekali lagi, demi anak, mereka siap berkorban. Mau tidak mau mereka berdua harus mengikhlaskan ibunya. Ibunya pun berusaha menutup bunker tersebut dengan tenaga terakhirnya. Dan hingga pada akhirnya,
Bom nuklir yang paling besar pun siap diluncurkan. Semua tampak terang dan mengerikan. Itu adalah adegan yang sangat menyedihkan. Kembali ke masa kini ya guys. Shohei diinterogasi oleh Hwang Yoon-seung untuk mengetahui alasan Shohei datang ke tahun 2020 ini guys. Karena tidak menjawab, Kang Shohei menerima sebuah suntikan. Suntikan tersebut ternyata bisa membuat Shohei menghilang. Apakah Han Tae-seul bisa menyelamatkannya? Saksikan terus drama Sisyphus The Mist hanya di Drama Asik. Terima kasih.